warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajaluddin Azmi, mahasiswa semester 4 Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dari Fakultas Dakwah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek pluralisme di Indonesia. Saya akan menjelaskan pluralisme itu apa. Pluralisme adalah pandangan filosofis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dengan tidak mendiskriminasi sesuatu pada prinsip. Adapun pluralisme menurut pandangan yang telah dikemukakan oleh para ahli antara lain adalah sebagai berikut. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, Muhammad Sofan, pluralisme merupakan upaya untuk membangun kesadaran normatif, teologis, dan kesadaran sosial. Yang kedua, oleh Syamsul Ma'arif. Menurut Syamsul Ma'arif, pluralisme merupakan suatu sikap saling memahami, menghormati adanya perbedaan demi tercapainya kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, oleh Webster, pluralisme adalah keadaan sosial yang hadir dalam beragam etnis, agama, ras, dan suku yang mempertahankan tradisi berpartisipasi dalam masyarakat. Keadaan seperti ini kemudian menciptakan sebuah pola masyarakat yang hidup saling berdampingan dalam keberagamaan yang ada. Yang keempat, oleh Anton M. Moylion, pluralisme merupakan suatu hal yang memberikan makna jamak dari segi kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Rasa hormat akan nilai kebudayaan lainnya dan sikap saling menghargai merupakan dasar landasan terciptanya pluralisme. Yang kelima, oleh Santrop menyatakan bahwa penerimaan tiap individu yang berpendapat bahwa perbedaan budaya haruslah dipertahankan dan dihargai keberadaannya. Yang keenam atau yang terakhir, oleh Gerard O. Collins dan Edward G. Farmiga, pluralisme dapat didefinisikan sebagai cara pandang filosofis yang tidak lantas menggambarkan semua pada prinsip atau keyakinan pribadi, tapi ketersediaan untuk menerima berbagai macam keragaman yang ada. Elemen-elemen yang dicakup oleh pluralisme meliputi segi agama, budaya, politik, ilmu, dan sosial. Macam-macam pluralisme berikut merupakan macam-macam pluralisme atau jenis-jenis dari apa saja pluralisme itu yang ada di masyarakat secara umum, yaitu antara lain: 1. Pluralisme agama. Keberagaman agama dalam masyarakat menjadikan hidup ini lebih berwarna. Keberagaman tersebut dapat diimbangi dengan sikap toleransi, sebab bila keberagaman agama tidak disertai dengan sikap toleransi akan mengakibatkan perpecahan maupun konflik dalam masyarakat. Jenis yang kedua yaitu pluralisme ilmu pengetahuan. Pertumbuhan dalam ilmu pengetahuan dapat menunjukkan hak-hak individu dalam memutuskan kebenaran yang sifatnya universal bagi masing-masing individu. Nomor ketiga, pluralisme sosial. Dalam lingkungan sosial, interaksi dalam masyarakat dapat ditunjukkan dengan rasa saling menghormati satu dengan yang lain. Hidup berdampingan tanpa adanya konflik merupakan sebuah cita-cita yang tidak tercapai dalam pluralisme. Yang keempat, pluralisme media. Media merupakan salah satu aspek terpenting sebagai alat dalam menyiarkan informasi dan memiliki wewenang secara bebas, serta keberadaannya telah diakui oleh warga masyarakat dalam pengamalannya. Untuk penyampaian berpendapat ini beragam adanya. Misalnya, saat adanya pilihan presiden di Indonesia, dalam berbagai contoh sosial media ada yang mendukung salah satu calon dan yang satunya mendukung calon yang berbeda. Yang kelima, pluralisme budaya.
keberagaman unsur budaya seringkali menjadi penyebab utamanya terjadinya konflik di berbagai negara. Memicu dari adanya konflik budaya dalam masyarakat adalah timbulnya persaingan serta adanya sikap primordialisme dan egosentrisme, di mana masyarakat menganggap bahwa etnis yang mereka miliki adalah etnis yang paling baik. Contoh pluralisme yang nyata maksudnya yang ada dalam masyarakat yang sudah terjadi, yang telah melekat dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, kebersamaan dalam kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain untuk menerima keyakinan yang kita miliki. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak orang lain untuk memeluk agama yang kita yakini. Yang keempat, membantu dalam melaksanakan pembangunan fasilitas umum. Yang kelima, membantu orang lain saat mengalami kecelakaan maupun menjadi korban bencana alam. Yang keenam, saling menghormati hak dan kewajiban agama masing-masing. Yang ketujuh, menghormati adat istiadat dalam bermasyarakat antar suku. Yang kedelapan, masyarakat yang mayoritas beragama Hindu dapat hidup berdampingan dengan masyarakat pendatang yang beragama Islam. Yang ke-10, ikut serta dalam membangun persatuan dalam mencapai pembangunan negara. Yang ke-11, tidak melakukan keonaran dalam lingkungan masyarakat. Yang ke-12, saling menghormati dalam menyikapi perbedaan dan keyakinan. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari praktek pluralisme di dalam Indonesia. Saya Muhammad Fajaluddin, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.